Saya ingin menyampaikan ya Pak Bang Refli ya, satu penilaian dari salah seorang Menteri Ekonomi senior yang pernah menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Jokowi pertama, ya kan? Tapi dengan secara halus dia menyatakan, katanya Pak Presiden Jokowi ini bukan pengagum konsep gitu, ya. Dan dia kan pengakuannya sendiri itu mengatakan bahwa dia kurang senang baca kan gitu kan. Nah, jadi saya kira dengan apa namanya ungkapan tersebut ini sebenarnya pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini itu tadi gitu, tidak punya suatu perencanaan ya yang matang gitu. Tidak memiliki suatu direksi yang jelas ya. Dan tidak memiliki suatu apa namanya nih target yang ingin dicapai gitu, yang secara terukur gitu ya. Nah, makanya kita melihat sekarang ini ada berbagai infrastruktur ya kan nggak optimal atau bahkan tidak fully utilized gitu. Bahkan mungkin bisa nganggur, mangkrak, ya idle kan gitu kan. Nah, even untuk satu project yang sangat strategis gitu kan, yang sangat akan menentukan masa depan kita, IKN misalnya kan, kan kita tahu bagaimana proses pembangunan atau proses penyusunan perencanaan IKN itu dilaksanakan, baik dalam hal legislasinya ya, kemudian sekarang pelaksanaannya seperti itu. Kan tidak melibatkan partisipasi ya kan dalam prosesnya itu. Kemudian yang kedua, keputusannya itu sendiri diambil dalam jangka waktu yang sangat singkat gitu kan, tanpa misalnya suatu kajian ya kan yang matang, yang dalam gitu kan, dari berbagai aspek ya, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan seterusnya, menyangkut apakah visible apa tidak, apakah kita mampu anggap apa tidak gitu kan. Nah, saya mau sedikit memojok-mojokkan ya biar penonton Sobat Lihara mendapatkan gambaran. Menurut Mas Fadil ya, tadi kan dikatakan misalnya contoh IKN, ya itu yang contoh no direction atau nggak ada arah itu ya seperti pembangunan IKN, tiba masal tiba akal. Sebenarnya perlu nggak kita membangun IKN? Nah, ya itu itu dulu sebagai pijakan. Masalah perlu atau tidak itu saya kira kan itu sangat tergantung daripada apakah kondisi kita sekarang kan gitu. Nah, karena kondisi sekarang ini kan kita harus memiliki prioritas ya kan. Nah, dalam konteks tahun 2021 waktu itu ketika IKN itu diputuskan untuk dibangun, saya kira waktu itu tidak ada prioritasnya untuk bisa membangun, tidak urgent. Dan kemudian yang kedua juga, argumen yang dibangun itu salah satunya itu adalah pemerataan, ya kan, Indonesia sentris gitu kan. Seolah kemudian IKN itu merefleksikan pemerataan pembangunan itu, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bagaimana klaim seperti itu muncul, ya kan? Hanya karena lokasinya di sana kan gitu. Tiba-tiba kita mengatakan sudah ada pemerataan, gitu kan? Kalau kita lihat secara logika sederhana aja, ya kan? Investasi sebesar 460 triliun atau sekarang mungkin 500 triliun. Itu keseluruhan ya? Ya 500 triliun kan. Kemudian ditempatkan dalam satu lokasi di Kalimantan Timur, ya kan? Bagaimana mungkin itu kemudian bisa mencerminkan pemerataan? Kalau yang namanya pemerataan itu kan investasi itu secara merata gitu ada di berbagai tempat, ya kan, di berbagai tempat gitu, ada di pusat-pusat pertumbuhan seperti itu kan. Nah, dari situ aja udah bisa dikatakan justru IKN itu kalau menurut saya itu akan menciptakan ketimpangan baru. Karena dana kemudian tiba-tiba 500 triliun diinvestasikan ke sana. Di satu tempat itu. Nah, sementara konektivitas antar daerah di Kalimantan itu masih rendah gitu. Jadi kalau misalnya kan katanya
ada juga argumen akan terjadi multiplier effect. Iya. Gitu, bahwa kita investasi di satu tempat, kemudian akan menciptakan multiplier effect ke daerah-daerah yang lain. Oke. Sekarang kan kita tahu konektivitas antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu kan belum terjadi. Antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur juga demikian. Pesawat kadang-kadang pulang ke Jakarta dulu. Ke Jakarta dulu, baru ke sana gitu kan. Nah itu jadi menurut saya itu tidak akan terjadi itu multiplier effect itu. Boro-boro multiplier. Kita butuh investasi yang lebih dalam lagi. Betul. Ngerogoh kocak APBN yang lebih dalam lagi untuk membangun konektivitas itu. Nah itu dia kapan selesainya gitu ya. Kalau mau kita ikuti argumen itu, harusnya yang dibangun itu adalah konektivitas dulu kan seperti itu. Kan gitu. Itu satu. Kemudian setelah interconnected barulah kemudian. Nah baru itu. Kemudian yang kedua ya, seharusnya itu pemilihan atau pengapa kemudian di Kalimantan Timur ya kan, itu kan karena berdasarkan sejarah atau histori dulu Bung Karno konon kabarnya akan ingin memindahkan ke Kalimantan Tengah kan gitu. Tapi kan Kalimantan Tengah dan Palembang yang pernah disebut juga. Palembang disebut juga ya. Nah, walaupun tidak ideal kalau Palembang. Kan kita juga harus bisa melihat atau bisa belajar dari negara-negara lain dalam membangun ibu kota baru itu. Jadi pembangunan ibu kota baru itu bukan sesuatu yang yang haram dilakukan, ya kan? Atau tidak bisa dilakukan, tidak boleh dilakukan, bisa saja dan wajar gitu kan. Nah misalnya sekarang kita memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ya kan, Kalimantan Timur. Nah kita harus melihat juga pelajaran dari negara-negara lain, misalnya saja Brasilia kan. Brazil itu memindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia, ya kan? Itu kan memerlukan waktu 2 jam, 3 jam untuk pakai pesawat, gitu kan, jauh. Nah, kemudian yang terjadi itu, ya kan, Brasilia itu tumbuh menjadi kota yang tidak berfungsi, gitu loh. Ya hanya untuk birokrat di situ, kantor di situ, kemudian pada akhirnya itu dikelilingi oleh selam-selam area itu. Itu kan. Karena secara ekonomi nggak maju. Karena secara ekonomi nggak maju, karena orang nggak mau pindah secara permanen ke sana kan gitu. Nah kemudian bisa kita juga melihat dari Malaysia. Itu nggak ngetop sampai sekarang. Nggak ngetop. Semua orang tahunya cuma Rio de Janeiro kan. Malaysia. Event Malaysia kan memindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Putrajaya berapa lama dah? Tapi dekat itu. Dekat kan 40 menit lah. Saya kebetulan agak sering. 40 menit pakai apa? Drive apa namanya? Itu masih masuk akal sebenarnya. Masuk akal gitu kan. Nah kemudian maksud saya itu kenapa kemudian kita justru mengikuti Brazil itu? Harusnya kan yang jaraknya selalu jauh gitu kan, kemudian aksesnya kan cuma 2, cuma kapal pesawat dan kapal laut lah kira-kira seperti itu gitu kan, lewat laut. Nah itu kan akan membatasi mobilitas daripada orang-orang yang selama ini bekerja di ibu kota lama ke ibu kota baru gitu kan. Gitu menghalangi atau menghambat itu kan keinginan untuk melakukan berpindah itu gitu kan. Nah kalau di Malaysia, event di Malaysia padahal cuma 40 menit, sampai sekarang Putrajaya itu masih sepi. Kan kalau malam hari itu kan. Dan kedutaan besar yang tadinya mau dipindahkan ke Putrajaya masih tetap aja di Kuala Lumpur gitu loh. Itu cuma 30-40 menit. Itu cuma 40 menit. Apalagi gitu. Nah sekarang ini makanya itulah. Jadi saya kira jangan-jangan orang yang membangunnya sendiri nggak mau pindah. Itu makanya. Nah sekarang saya katanya kan pegawai negeri mau pindah nih ke ke sana bulan Januari ini mulainya. Tapi saya banyak mendengar juga sekarang yang muda-muda terutama itu pada nyari kerjaan baru. Biar nggak dipaksa pindah ke sana ya begitu. Ya jadi saya kira itulah satu contoh yang gamblang ya, yang jelas ya tentang bahwa pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini itu
tanpa sebuah perencanaan yang matang. Oke, itu contohnya ya. Contoh yang paling Artinya kita bukan anti pembangunan dan tidak tabu, tidak haram, tetapi bahwa ya harus well plan, harus perencanaannya harus benar ya. Oke,